Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Surga Loka dan Mandu TV Nusantara. Senang sekali saya bisa menyapa kalian kembali dalam program seputar dialog kependudukan atau SEDAP. Pada kesempatan kali ini, saya Intan Permata telah bersama dengan dua narasumber yang terpercaya dan juga kompeten di bidangnya, khususnya di bidang perekonomian. Yang pertama dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Surabaya dan juga salah satu pelaku usaha di Kota Surabaya. Yuk kita sambung bersama Kepala DPM PTSP Bapak Muhammad Afghani Wardana SEMM beserta Ketua Tim Kerja Bidang Penanaman Modal Bapak Hefli Syarifuddin Majid MSI dan juga Bapak Nanang Sumartono HSH. Selamat malam Bapak. Wah, kompak sekali ya. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat. Meskipun sudah malam ini tetap semangat ya Pak ya. Semoga tetap semangat pagi gitu ya. Ya, nah juga semoga Sobat Surga Loka dan Mandu TV dimanapun kalian berada senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita flashback dulu nih Sobat Surga Loka. Sekitar 3 tahun lalu kita berhadapan dengan yang namanya pandemi COVID-19. Pada saat itu banyak sekali dampak yang terjadi. Salah satunya adalah dampak perekonomian. Hampir seluruh dunia nih mengalami penurunan ekonomi, termasuk Indonesia. Para pelaku usaha pun turut terkena dampak dari pandemi tersebut. Nah, seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Surabaya, menyusun strategi untuk terus dapat bertahan di tengah dampak pandemi COVID-19. Selama pandemi hingga memasuki era new normal yang baru dikatakan lepas dari pandemi di tahun 2023 ini. Lalu bagaimana sih upaya pemerintah daerah berusaha menstabilkan ekonomi Kota Surabaya dari dampak pandemi COVID-19 dan juga bagaimana sih strategi marketing pelaku usaha di Surabaya supaya bisa tetap bangkit kembali. Kita langsung aja yuk ke DPM PTSP dulu, ke Pak Afghani dan juga Bapak Hefli. Bapak bisa dijelaskan dulu nih sebagai pembuka Pak, apa saja sih tugas DPM PTSP Kota Surabaya? Silahkan. Ya, baik Mbak Intan. Jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini kami dinas yang ada di lingkungan pemerintah Kota Surabaya yang tugas fungsi pokoknya adalah menjalankan kebijakan Bapak Wali Kota kita dalam hal investasi, pelayanan terpadu, dan juga bagaimana mendorong investasi di Kota Surabaya dan para pelaku usaha diberikan kemudahan di dalam perizinannya. Dan ini menjadi tugas penting bagi kita, khususnya tadi seperti Mbak Intan sampaikan bahwa di masa pandemi COVID kemarin, pemerintah Kota Surabaya banyak memberikan terobosan, kemudahan agar para pelaku usaha itu meskipun di dalam pandemi COVID tetapi juga bisa tetap berusaha meskipun dalam suasana keterbatasan, tetapi paling tidak pemerintah Kota Surabaya banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang itu sangat bisa dirasakan oleh pelaku usaha. Mungkin itu Pak. Baik. Lalu bagaimana nih Pak konkretnya nih, programkah atau upaya pemerintah dalam membantu pelaku usaha dalam masa pandemi? Ya, tadi di awal Mbak Intan saya menyampaikan bahwa di dalam situasi pandemi COVID, nanti Mas Nanang akan bisa banyak menjelaskan sebagai praktisi bahwa dalam situasi pandemi COVID dengan segala keterbatasan, pemerintah mencoba untuk pemerintah melakukan terobosan-terobosan antara lain memberikan kemudahan di dalam perizinan berusaha. Kemudian satu hal yang lebih konkret lagi adalah ketika perizinan itu membutuhkan dokumen berkas-berkas yang harus lengkap, tetapi di dalam situasi pandemi COVID barangkali berkas atau dokumen syarat-syarat yang substansial dulu yang harus dilengkapi, sedangkan syarat-syarat yang lain itu mungkin sambil berjalan bisa dicukupi. Agar tetapi bagaimana pelaku usaha dalam situasi pandemi COVID agar tetap bisa operasional, bisa berusaha, diberikan kemudahan sehingga benar-benar namanya pemberdayaan masyarakat melalui dunia usaha itu tetap bisa berjalan dengan baik. Itu ya. Dokumen izin usaha ya salah satunya Pak ya. Betul. Nah itu pada saat pandemi itu
berlakukannya di tahun 2020 kah pada saat nih pandemi Maret gitu kan, mulai kerasa di bulan Juni, Juli itu udah mulai kerasa. Nah itu apakah bisa mengajukan secara online apa bagaimana Pak mekanismenya? Jadi pemerintah Kota Surabaya ini kan semangatnya adalah keberpihakan kepada dunia usaha. Jadi kami ini di PMPTSP itu sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, itu diharapkan semua sistem perizinan itu dilakukan secara online. Begitu juga di dalam melengkapi berkas, dokumen dan sebagainya, ini diharapkan juga online, tidak perlu ketemu dengan petugas. Dan ini Pak Hefli dan kawan-kawan betul-betul menghindari untuk bisa ketemu. Sampai sekarang pun dilakukan secara online. Artinya apa? Kita mencoba menggunakan teknologi informasi itu untuk mempermudah di dalam perizinan. Dan sekali lagi bagaimana dengan perizinan yang mudah, dunia usaha itu tetap bisa eksis dan berjalan. Dan kembali lagi para pengusaha, para pelaku usaha itu meskipun dalam situasi pandemi pun masih bisa menghasilkan profit, keuntungan yang pada akhirnya bisa mensejahterakan keluarganya, mensejahterakan para mitra kerjanya dan sebagainya. Meskipun sekali lagi di dalam pandemi COVID tentu ada beberapa hal yang banyak handicap yang harus kita hadapi, tapi saya melihat di situ nanti mungkin Mas Anang akan bisa menjelaskan bahwa dalam situasi yang sulit pun semua kegiatan usaha itu bisa berjalan meskipun beberapa handicap ada di hadapan kita. Tapi itu bukan menjadi suatu penghalang di dalam bergerak untuk berusaha sesuai dengan jenis usahanya yang ada di masing-masing para pengusaha itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Afgan. Lalu ke Pak Hefli ya mungkin ya. Nah ini bagaimana nih Pak prosedurnya untuk tadi kan pengajuannya secara online ya sudah dijelaskan oleh Pak Afgan. Itu prosedur awalnya bagaimana Pak? Kalau misalnya saya ini membuka usaha nih gimana caranya gitu. Jadi kebetulan sebenarnya Kota Surabaya ini luar biasa. Mulai tahun 2012 itu sudah online untuk perizinannya. Siap. Jadi pada saat pandemi, ini suatu kesempatan yang bagus. Suatu bagus untuk bagaimana pelaku usaha itu tidak perlu lagi datang ke kantor. Cukup lewat waktu itu lewat SSW Surabaya Singgungindo. Jadi lewat SSW aja mereka sudah bisa dapat izin dan bisa dicetak secara mandiri. Sehingga izinnya tadi nggak perlu lagi mereka izin lewat online, tapi ambil berkasnya atau ambil dokumennya datang ke kantor enggak. Mereka bisa cetak sendiri hasil izinnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga tidak akan diam juga. Tadi dikatakan sama Bapak Kadis, kita juga minta pendampingan pada pelaku usaha supaya setelah dia dapat izin, bagaimana dia bisa cara memasarkannya. Kita juga kerjasama dengan pihak hotel, MOU antara Monokolos dan pihak hotel supaya nanti ambil batiknya lewat UMKM, ambil sandalnya lewat UMKM. Kemudian kita juga punya namanya Epeken. Epeken itu juga nanti setelah mereka dapat izin, dapat legalitas, langsung kita masukkan ke Epeken. Dan di Epeken itu wajib bagi seluruh ASN harus belanja lewat Epeken. Akhirnya mau nggak mau pelaku usaha ini, baik itu UMKM, berkelontong, meskipun di masa pandemi mereka tetap gairah, tetap hidup. Karena apa? Karena tetap ada yang beli secara online. Dan banyak kita juga sudah enak pakai online, pakai kiris. Iya, serba praktis. Ini prosedur kita sehingga dalam hal ini meskipun pandemi, pemerintah kota tetap bagaimana mendampingi, melayani pelaku usaha sampai mereka bisa bukan hanya dapat izin, tapi juga sampai mereka usahanya bisa jalan. Baik. Yang kita jalankan. Nah, jadi UMKM ini selain nanti minta izin usaha juga mereka bisa dimasukkan juga ke Epeken gitu. Betul. Ya Pak ya. Nah, Epeken ini bagaimana Pak? Aplikasi kah atau gimana? Aplikasi. Jadi Epeken ini seperti kayak kalau kita remaja-remaja sekarang ini ya, kayak Shopee, kayak Lazada, kayak Tokopedia. Tapi ini kita kemas, isinya di Epeken itu adalah para UMKM dan toko kelontong. Khusus Kota Surabaya. Kota Surabaya. Dan ini luar biasa, perputarannya dalam 1 bulan itu bisa sampai 8M. Wow, 8M. Karena apa? Karena bayangkan seluruh ASN wajib belanja di Epeken. Sebenarnya tidak dirugikan, karena kita hanya merubah pola belanja yang dulunya di toko-toko yang
yang nggak kita sebutkan ya toko-toko retail, tapi sekarang kita coba belanja di tetangga sendiri. Toko kelontong kan di samping tetangga kita sendiri bisa hidup dan mereka juga bisa usaha jalan dan kita juga nggak rugi. Karena apa? Nggak perlu diantar, kita bisa ngambil kalau kita mau ngambil. Tapi kalau dikirim ya monggo, nanti ada pilihannya bisa dikirim. Jadi persis dengan Lazada atau Tokopedia, dan ada pilihannya. Mau kita beli di toko yang mana, beli di UMKM apa, itu ada pilihannya. Enak sekali. Jadi kita, dan harganya sudah diintervensi juga sama pemerintah kota, sehingga tidak beda jauh dengan harga di pasaran di luar. Jadi harganya juga ada diintervensi supaya tidak timpang tindih juga ya Pak. Satu contoh biasanya kayak minyak goreng, mungkin di luar harganya 27, 26 sama. Di pekan ya sekitar 25, 27 seperti itu. Nah, apakah itu hanya bisa diakses oleh ASN atau masyarakat luas, Pak? Sekarang ini ASN, tapi nantinya ini ke depan kita akan mencoba untuk masyarakat luas, sehingga peluangnya lebih besar lagi untuk para UMKM. Bersaing dengan swasta dong. Ya, betul. Itu jadi produk asli pemerintah Kota Surabaya asli, ya? Itu asli. Andalannya Kota Surabaya, dan ini banyak sekali kota kabupaten yang berkunjung ke Surabaya untuk belajar terkait Epeken. Kok bisa Epeken itu bisa jalan di Surabaya, padahal di tempat kita nggak bisa jalan. Nah, itu bagaimana Pak strateginya? Nah, sebelum dijawab, saya mau ke Pak Nanang dulu nih. Strategi, berbicara tentang strategi marketing pada saat pandemi, Pak. Pandemi pelaku usaha Pak Nanang mendirikan Darby Cafe ini kalau nggak salah pada tahun 2020. Pada saat awal pandemi. Nah, itu gimana Pak gulung komiknya itu, Pak? Mungkin saya sedikit bercerita tentang pandemi COVID itu memang bagi pengusaha seperti kita, apalagi UKM itu tidak ada di teori-teorinya, Mbak. Jadi sehebat apapun kamu menyiapkan persiapan, tapi di saat pandemi itu sudah nggak berlaku semua. Karena pada waktu itu yang jelas kita tidak tahu kapan pandemi itu akan berakhir, dan kita tidak tahu seberapa kuat kita bisa bertahan. Itu yang pertama. Terus yang ketiga, saya mungkin sebagai pelaku UKM juga hampir 20 tahun lah ya. Jadi selama perjalanan saya itu juga nggak pernah mengalami yang sedahsyat pandemi kemarin. Mungkin hari ini orang sudah melupakan, mungkin ya. Tapi bagi kami sebagai pelaku itu sebenarnya nggak akan bisa terlupakan, karena kalau kita bicara kita mulainya bukan dari nol loh ini. Saya harus ngomong bahwa saya mulainya dari minus yang memang betul-betul luar biasa. Nah, singkat cerita, berbagai macam teori ekonomi pun yang pernah ada yang pernah saya baca tidak akan bisa, Mbak, untuk bisa menciptakan sesuatu kembali ke new normal. Awalnya begitu. Tapi akhirnya seperti kami ya sebagai pelaku usaha ya memang harus beradaptasi. Tapi saya terus terang berterima kasih kepada pemerintah Kota Surabaya yang banyak kemudahan yang selama ini memang akhirnya bisa saya rasakan. Saya tidak bisa membayangkan apabila birokrasi tidak support ya terhadap masa-masa saat itu. Mungkin saya juga tidak bisa menjadi narasumber di kali ini. Saya tidak tahu karena saya juga harus mempunyai kewajiban terhadap karyawan, mempunyai kewajiban kepada supplier, yang semuanya itu harus saya jelaskan bahwa kita memang berdampak secara bisnis. Nah, alhamdulillah, terima kasih bahwa Pak yang di pemerintah Kota Surabaya berbagai macam misalkan kemudahan tentang perpanjangan. Terus ketika saya harus memulai lagi membuka usaha juga dipermudah dengan atensi dari pemerintah Kota Surabaya yang akhirnya memang ya kalau kita bercerita 1 sampai 10 ya ini mungkin kita bisa sampai 100 nih Pak. Tapi terima kasih banyak. Yang jelas di mana kita tetap bisa berusaha, disitulah intinya kita masih tetap bisa sampai hari ini. Begitu Mbak mungkin. Baik, boleh dijelaskan lagi nih Pak tantangannya pada saat itu tuh bagaimana? Ini tidak hanya Pak ya bagaimana? Ya, jadi saya salah, maaf ya saya sampai kalau bercerita seperti ini saya agak emosional Pak. Saya membayangkan betapa saya betul-betul jujur ya Pak. Apalagi pengusaha seperti saya, jadi rasanya orang seperti saya Mbak tidak pernah mengalami hal yang tidak terbayangkan Pak sebelumnya Pak. Jadi
kita tidak tahu mau kemana dan seperti apa, dan kita bisa bertahan atau tidak itu betul-betul kita tidak tahu Pak pada waktu itu Mbak. Cuman akhirnya dengan berbagai macam cara ya kita, yang jelas saya harus bertahan dulu karena saya mempunyai perahu ya, mempunyai karyawan ini yang harus tetap bisa bertahan. Jadi saya menggunakan internal kami untuk bisa saling mensupport Mbak. Jadi misalkan ada penggajian untuk karyawan yang, karena saya ada beberapa bisnis yang mungkin walaupun kecil, itu yang memang kita arahkan, ayolah kalian mungkin coba membeli makanan di dari PKV, ya mungkin seperti itulah. Jadi terus pengeluaran saya yang selama ini saya gunakan di luar, mungkin akhirnya juga harus saya gunakan untuk menghidupi itu. Nah dari sana akhirnya ya kita bisa sampai hari ini, bisa bertahan lah sampai hari ini. Tapi ujungnya memang terima kasih Pak kepada pemerintah Kota Surabaya yang tanggap Mbak terhadap pelaku-pelaku UKM seperti kita yang memang diberikan kesempatan. Tadi Bapak Afghani cerita bahwa walaupun izinmu nggak lengkap misalkan, ketika memang benar saya akui, jadi hal-hal yang urgent, yang penting saja yang kita berikan dan itu disupport dan akhirnya izin itu keluar. Mungkin itu sih. Jadi meskipun tadi yang dari sisi Afghani juga, meskipun izinnya itu dokumen pendukungnya untuk mengajukan itu belum lengkap, itu tidak masalah. Betul, saya sangat merasakan sekali itu. Ya, nah itu kilas baliknya itu pada saat tahun 2020 pandemi, itu di bulan apa Pak? Kalau saya sih ketika baru buka kafe itu langsung pandemi, jadi 3 bulan itu langsung pandemi, jadi terkena PPKM yang ditutup, yang tidak boleh, jadi langsung lah kita pada waktu itu betul-betul langsung berdampak. Langsung berdampak pada saat itu. Nah itu juga dari DPM PTSP nih Pak, pada saat itu kan pasti juga pelaku usaha banyak nih yang mengadu ke Pemkot gitu ya, ini bagaimana nih usaha saya dan lain sebagainya. Tidak hanya yang baru akan membuat usaha, nah yang sudah bikin usaha ini bagaimana Pak pada saat itu? Ya, monggo Pak Hefri dulu. Siap. Jadi memang betul Pak. Jadi salah satu tugas dari Pondok Kota ini kita adalah memfasilitasi, membina para pelaku usaha. Jadi tadi yang sudah kita bicarakan bahwa kita tidak hanya mengeluarkan izin saja, tapi kita juga membantu bagaimana cara memasarkannya. Triknya tadi, salah satunya cara tadi itu tadi kita kerjasama juga tadi saya bilang MOU dengan pihak hotel, MOU dengan restoran. Jadi kalau restoran nanti mau ngambil bahan-bahan mentah, sayuran itu bisa di para potan-potan kelompok tani seperti itu. Kemudian kita juga tadi masalah izin tadi kita permudah dan 0 rupiah gratis izin di Surabaya. Ada biaya sama sekali dan kita benar-benar support. Bahkan kalau perlu, kalau kita memang mereka butuh, kita yang datang ke RW. Kita ke RW, kita fasilitasi supaya izinnya hari itu juga langsung keluar. Dan juga hari itu juga kita bisa masukkan ke etakan juga. Karena pada saat itu juga kita datangkan juga teman-teman dari bank untuk pengurusan KRISA juga. Sehingga kita berharap para pelaku usaha di saat itu juga dapat izin, langsung bisa berusaha. Tapi kita juga tidak akan membiarkan seperti itu. Tetap ya tadi berbagai macam cara kita tempuh, kita sosialisasi, kita adakan MOU dengan para pelaku usaha yang sudah besar-besar itu. Salah satunya contoh misalnya, ayo ini loh perjanjian taruh di tempatnya, di tempatnya mereka. Nah itu tadi yang hotel, di samping MOU tadi mereka ngambil sandalnya, baju batiknya dan lain-lain. Mereka juga masih tempat untuk para UMKM display produknya di sana. Di banyak-banyak hotel di tempatnya itu yang ya bagus-bagus juga. Dan banyak sekali cara-cara dari Pemkot Surabaya yang memang untuk bagaimana mensupport pelaku usaha ini. Ayo kita tidak tinggal diam bahwa Kota Surabaya ini luar biasa. Kita tidak kepeduliannya itu kalau mungkin daerah lain misalnya UMKM itu mungkin iri. Mungkin ya di Surabaya semuanya difasilitasi, semuanya kayaknya kita itu sampai namanya kebutuhannya apa? Butuh pelatihan terkait cara memasarkan secara online. Oke, kita datangkan pelatih yang handal. Bagaimana? Atau mungkin kita bikin cara masakan yang luar biasa enak. Kita datangkan chef yang sudah terkenal. Nah itu berbagai cara sehingga nanti paling enggak produk-produk mereka itu bisa bersaing. Dengan yang ada gelar itu yang satu contoh di samping pelaku usaha, UMKM dan semuanya kita bantu, kita support dan kita tidak tinggal diam. Karena memang tugas dari
pemerintah Kota Surabaya dalam ini adalah mensupport ekonomi kerakyatan. Itu memang penyumbang investasi terbesar di Kota Surabaya. Data menunjukkan bahwa NIP untuk pelaku UMKM itu bisa dikatakan 80% dari UMKM. Sisanya memang 5%. ya sisanya non-UMKM. Jadi makanya ini kita support pada saat pandemi, pada saat inflasi dan lain-lain ini tetap bisa berjalan karena UMKM kita ini produknya mereka bikin sendiri, Iya, betul. tidak tergantung dari Dan pihak kualitasnya lain. juga tidak main-main ya, Pak. Itulah ya tadi. Itu masalah itu, Pak. Jadi prioritasnya pemerintah Kota Surabaya ini juga meningkatkan UMKM itu ya Pak ya, melalui Betul. pelatihan, Pelatihan, pembinaan dan juga. Nah, pada saat ini nih Pak, tadi kan disinggung udah bekerja sama dengan hotel-hotel dan juga perusahaan terkait. Iya. Nah, itu bagaimana tuh cara Pemkot Surabaya bisa menggandeng para stakeholder tersebut? Ya, mohon maaf Mbak. Jadi kalau seperti ini ya kita memang harus memakai tangannya Bapak Wali Kota. Jujur, soalnya apa kalau memakai tangannya kita Bapak Dinas mungkin, nah tapi kalau sudah Bapak Wali Kota, ayo kumpul kita ngomong bareng. Ya. Apa kita ngomong dari hati ke hati, Ya. mereka dikumpul Pak Wali Kota, para pelaku usaha, para pemilik hotel, ini loh. Intinya harganya sama, Ya. harganya sama. Ya. Biasanya Bapak beli di mana? Ini kita bikin sama. Mereka sudah kita latih. Pak Wali juga bilang bahwa kualitas dari UMKM tidak kalah dengan yang biasanya order dari hotel tersebut. Nah, akhirnya dari situ pihak hotel atau pihak restoran dan lain merasa, oh iya ya kita nggak ada ruginya. Ngapain apalagi itu untuk membantu UMKM. Ya. Malah kalau bisa misalnya harganya lebih mahal dikit pun nggak ada masalah. Ya. Karena memang tujuannya memang untuk membantu UMKM dan ini untuk membantu Surabaya. Nah, ini dari situlah mereka semua datang MOU semuanya. Dari MOU itu ada beberapa poin-poin yang harus dijalankan antara kewajiban dari pelaku usaha dan kewajiban dari pemerintah kota bagaimana ini ada semua. Jadi itu yang untuk mengikat itu ya memang harus dengan Bapak Wali Kota. Jadi pada saat sudah didudukan oleh Bapak Wali Kota ini langsung setuju semua. Setuju semua. Karena juga tidak merugikan mereka ya. Betul sekali. Ya, kebutuhan di Kota Surabaya juga udah banyak terpenuhi, UMKM udah maju juga. Betul. Salah satunya dengan usahanya Pak Nanang ini di FNB ini ya, dan cafe, lokasinya juga cukup strategis ya Pak ya. Di perumahan, dekat sekolahan. Nah itu apakah juga sebagai keuntungan Pak dekat sekolahan itu Pak? Sebenarnya begini Mbak, jadi awalnya saya membuat kafe sih simpel ya. Pada waktu itu saya punya ya beberapa usaha lah ya walaupun kecil, tapi ada salah satunya yang saya bisa go public Mbak. Oke. Karena simpel, pada waktu itu saya berpikiran bahwa maaf kita bukan bankable, artinya kita tidak punya aset yang bisa membuat bank itu memberikan fasilitas kepada kami. Hanya saya berpikir bahwa sesimpel itu sih pada waktu itu ya, yang bisa cari duit di mana ya, mungkin go public. Nah akhirnya salah satu unit bisnis kami ya walaupun UKM itu bisa go public. Nah dari go public itu mungkin ada banyak komunitas kami lah ya, baik supplier, baik apa yang selama ini ketika kita melakukan negosiasi atau apa itu di tempat lain, jadi pakai restorannya orang lah, atau saya belanja atau saya makan di tempat orang lain lah. Akhirnya saya mencoba, karena ada tempat kita bisa sewa, kenapa saya tidak di situ saja? Awalnya sih seperti itu, jadi karena ada saya mempunyai lingkungan yang memang kadang-kadang bertemu di siang hari, kita buat tempat. Toh bagi kami kan tidak selama ini itu pengeluaran yang selalu saya keluarkan nih ketika saya menjamu relasi atau apa. Dan dari sana akhirnya kita mencoba ya membuat F&B itu yang memang salah satu bisnis kami juga yang UKM juga itu ada di pemotongan ayam yang insya Allah sih juga mau go public juga ya, karena passion kami kita maaf tanda petik tidak bankable, bukan karena apa, memang kita tidak punya aset yang ketika kita berhubungan dengan bank itu harus aset Mbak ya. Istilahnya ya Mbak. Kita mampunya bisanya seperti itu ya sudah, kita menggunakan jalur lain dengan go public. Dan dari sana banyak sih kemudahan juga akhirnya nanti ke depan juga kita bisa ya, karena kita
UKM yang ada di Surabaya maksudnya, terus sedangkan investor di pasar modal itu tidak terbatas, Mbak. Jadi memang di seluruh dunia mereka melakukan transaksi di sana. Nah, bedanya pasar modal itu ya karena memang ada barangnya. Jadi saham kami lepas di pasar modal, terus ada investor yang hari ini kebetulan juga saham kami digemari nih karena harganya tidak terlalu mahal, terus juga liquid. Nah, berkaca dari sana, akan tetapi ya itu tadi bisnis kan siapa yang tahu ya. Ketika mau membuka itu akhirnya perdebatan juga langsung COVID itu tadi. Nah, singkat cerita, akhirnya yang seperti saya cerita tadi, ya kita berusaha bagaimana bisa bertahan. Cuman ya memang alhamdulillah sampai hari ini sih supporting dari pemerintah Kota Surabaya luar biasa, Pak. Terima kasih banyak. Jadi ketika kita bicara seperti tadi itu memang beneran, jadi UKM bisa go public loh. Artinya bisa dibayangkan bagaimana sih ribetnya aturan yang harus kita tadi seperti Pak Afghani tadi bicara, saya juga diberikan kemudahan karena mungkin kita UKM ya. Jadi birokrasi di pasar modal juga ya kamu nyiapin dulu yang kamu punya akhirnya, tapi kita bisa menyiapkan setelahnya. Mungkin itu, jadi memang sinergitas Pak, bagi kami sih pengusaha itu yang dibutuhkan itu apabila kemudahan Pak, kemudahan, dan apalagi Surabaya sudah merupakan kota metropolis Pak yang nggak berbeda dengan kota-kota yang lain ya. Jadi artinya kecepatan ketika saya betapa mudahnya saya sampai mempunyai perusahaan juga yang ya sebenarnya simpel aja karena kebutuhan. Jadi kita mempunyai e-wallet juga kita ya karena kemudian yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya secara legalitas. Terus itu Mbak, terus yang kedua akhirnya maaf ya Pak, akhirnya aparat juga segen Pak karena kita cepat nih kita punya, maaf saya bukan mendiskreditkan aparat ya, tapi biasanya karena kalau kita tidak berizin itu betapa mudahnya Pak pengusaha seperti kami itu ini maaf bukan ini tapi begitu kecepatan dari birokrasi di pemerintah Kota Surabaya akhirnya nggak ada alasan Pak kita bisa legalitas ya. Jadi akhirnya nah itu yang membuat kami merasa nyaman sih berbisnis di Surabaya Pak. Terima kasih, dan insya Allah sih ke depan mungkin kami juga akan mencoba ya barang siapa nih UKM yang mau naik kelas sampai kepingin go public atau apa, monggo ayo sama-sama karena kita pelaku di sana. Siap. Jadi kolaborasi itu juga menjadi kunci ya. Sangat kali saya tekankan di hari ini, kalau tidak ada kolaborasi saya jamin tidak ada terutama di sisi birokrasi ya Pak ya. Itu luar biasa kalau nggak ada itu. Ini waktu segmen pertama sudah habis Bapak. Tidak terasa nih segmen pertamanya sudah habis. Sangat menarik. Oke, ini Pak Efli, Pak Nanang ini seru nih. Ini bisa dibedah lebih dalam lagi nih di sesi kedua ya Bapak ya. Jadi untuk Sobat Warga Lokal dan Mando TV jangan kemana-mana, tetap pantengin. Pasti kalian banyak yang kepo kan, ini gimana ya caranya bisa bergabung pekan mungkin. Bagaimana sih caranya bisa bertahan seperti Pak Nanang dari B Group gitu. Jangan kemana-mana, kita break sejenak. Halo Sobat Warga Lokal dan Mando TV Nusantara, kita jumpa lagi di segmen kedua masih dengan saya Intan Permata, semoga kalian gak bosen ya. Dan juga dengan DPM PTSP dan juga dengan Pak Nanang selaku pelaku usaha pemilik Darbe Group. Nah tadi di segmen pertama sudah disinggung nih tentang kolaborasi kata kuncinya nih. Nah Bapak Nanang juga bercerita tentang pembayaran Darbeling ya namanya ya Pak ya. Darbeling itu seperti apa Pak, dan juga bagaimana sih awal mulanya tercetus Darbeling itu? Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Jadi semuanya sih mengalir ya bagi saya, apalagi seorang pengusaha itu cirinya bagaimana dia harus bisa bertahan di situasi apapun lah ya. Karena jujur bagi seorang pengusaha itu sudah tidak ada gigi mundur ya Mbak ya. Kalau kita ngomong kalau mobil itu semuanya harus gigi maju, tinggal bagaimana kita mengerem sama ngegas aja lah gitu.
Nah, singkat cerita, kalau yang kayak e-wallet yang kami buat itu sebenarnya simpel, jadi bukan sesuatu yang wow bagi kami. Jadi pada waktu itu karena di salah satu unit bisnis kami yang setiap hari membutuhkan uang cash, jadi internal kami, maaf seperti si sopir atau yang lain itu setiap hari dia membutuhkan uang cash, Mbak. Nah, singkat cerita pada waktu itu berawal dari keinginan kami sudah memulai cashless. Jadi saya berusaha pada waktu itu mencoba membukakan rekening lah kepada mereka agar apa? Biar setiap hari tidak ada cash yang mungkin berbahaya juga bagi kasir kami ya. Akan tetapi mungkin banyaklah ya dari ketidaksukaan dari internal kami yang Pak susah Pak. Karena nanti ada biaya administrasi Pak, ada ini. Kami ngomong oke deh, biaya administrasi coba kita bebaskan, kita yang tanggung, perusahaan yang tanggung. Tapi ada aja Pak, saya tidak pernah ke bank Pak, susah Pak. Nah, singkat cerita kita berpikir dengan internal kami, bisa nggak ya kita membuat semacam m-banking begitu, e-wallet yang bisa transfer antar bank, sehingga mereka bisa gampang untuk mendownload aplikasinya dan mereka bisa bertransaksi dimanapun dan dia gunakan untuk transfer yang bebas biaya. Awalnya seperti itu aja. Nah, alhamdulillah internal kami bisa membuat aplikasi tersebut karena jujur kalau di IT ya bagi generasi muda yang lain, jadi ilmunya itu sama. Jadi baik kita yang tinggal di Beratang Mbak, itu sama dengan yang tinggal di Rusia, sama dengan yang tinggal di China atau di Amerika, sama karena ilmu pasti ya. Jadi coding itu ilmunya ilmu pasti, artinya jangan minder. Nah, dari aplikasi tersebut akhirnya kami internal ya bisa memanfaatkan teknologi tersebut yang memudahkan bertransaksi secara online. Nah, dari sana kita bekerja sama dengan Bank Pemerintah Jawa Timur, Pak, BPD Jatim Bank Jatim yang bisa memberikan perizinan untuk transfer online kami. Jadi sistem penggajian dan apapun kita mencoba transaksikan dari billing yang di internal kami. Transfer online-nya karena kita bekerja sama dengan Bank Jatim akhirnya diberikan izin tersebut juga, jadi kita bisa live transfer seketika itu ke bank lain dan bebas biaya. Nah, berkaca dari sana akhirnya ya bagi internal kami ini merupakan peluang yang akhirnya bisa bermanfaat buat semuanya. Nah, singkat cerita ya biasa lah ya, di awalnya Bank Jatim tapi akhirnya bank lain sudah mulai terima kasih dulu kepada Bank Jatim. Akhirnya mungkin bank BUMN yang lain mencoba masuk untuk membantu. Dan yang terakhir salah satu bank swasta paling besar di Indonesia juga mulai support. Jadi kita bisa diberikan link. Jadi transaksinya sesimpel kalau misalkan karena buyer kita di industri yang lain itu ada Mbak, karena kita eksportir. Jadi buyer selama ini hanya cek sound aja, jadi dia nawar-nawar tapi nggak pernah beli. Akhirnya kita juga kesusahan. Sekarang mau nggak mau, kalau kamu mau serius ya sudah kamu DP dulu. Nah, dari DP tersebut kita diberikan salah satu transaksi link begitu sama salah satu bank swasta tersebut, sehingga dia bisa bertransaksi di luar negeri. Jadi dia bisa membayar menggunakan kartu kredit atau yang nantinya dengan link tersebut bisa untuk membeli barang-barang kita. Mungkin itu sih Mbak. Sampai mancanegara ya Pak ya? Iya, kebetulan kalau link yang menggunakan biasanya orang-orang asing yang bertransaksi dengan kami. Jadi link itu simpelnya kayak Tokopedia, kalau mbaknya membeli kan nanti diberikan link pembayaran ada link kan. Nah, cuman karena kalau di Tokopedia kan limitasinya ada ya. Kalau di kami karena pembeliannya biasanya gede, kalau ekspor kan sampai ratusan juta sampai miliar, mungkin itu memang harus bank yang tahu tentang record transaksi kami ya. Jadi hanya itu sih Mbak. Jadi usaha Bapak Nanang ini bergerak di bidang apa saja Pak? Tadi belum di-spill nih. Oh iya. Yang jelas awalnya kita memang kayu Mbak. Ya. Jadi saya dulu memang trader ya. Jadi kakak saya dulu
trading ya, makelar dari pembelian kayu, akhirnya sampai kita bisa membuat PT sendiri yang kita bisa sampai go public hari ini. Terus yang kedua, dulu karena kita punya sedikit tabungan lah, akhirnya mencoba berbisnis lain, Mbak. Jadi kita mencoba mempunyai pemotongan ayam yang insya Allah juga kalau nggak ada halangan tahun depan go public. Terus dari sana tadi mungkin ada yang tadi resto ya, yang karena tadi yang saya cerita bahwa karena banyak komunitas, ya sudahlah kita membuat itu yang insya Allah juga arahnya nanti harus bisa go public juga. Terus yang keempat mungkin tadi yang IT tadi, yang IT yang harus itu tadi kan karena kebutuhan juga sebenarnya kan, bukan by design, jadi memang betul-betul natural banget gitu loh, Pak. Kan tidak saya persiapkan dari awal, jadi dari kayu punya sedikit lagi saya inikan. Karena kebutuhan ekosistem ya sudah kita buat ini. Terus karena kemudahan untuk ini kita buat IT, ya seperti itulah. Sampai akhirnya karena IT tadi yang Darbeling harus mempunyai, kalau mau menampung orang nabung itu harus ada koperasi, ya akhirnya alhamdulillah Pemkot Surabaya juga memberikan izin koperasi simpan pinjam, Pak. Memang dilancarkan ya, Pak, ya? Sangat-sangat dilancarkan. Bahkan sampai di CSR kita, Mbak, yang di kayu itu syaratnya harus membuat yayasan. Dimudahkan juga sama pemerintah Kota Surabaya. Yayasan juga akhirnya kita bisa buat, karena itu syarat perusahaan TBK harus ada CSR yang nanti ujungnya memang harus berbentuk sebuah yayasan, dan semuanya dimudahkan, Pak. Terima kasih. Oke, itu sih, Mbak. Baik, Pak Nanang. Jadi ini inovasi-inovasi yang lahir ini juga berangkat dari permasalahan ya, Pak. Betul, yang Mbak. kelihatan sederhana, padahal tidak sederhana. Sangat tidak sederhana. Kayak ombak gitu ya, Pak ya. Kalau yang laut dalam itu biasanya kelihatannya. Dari situ malah ada hikmahnya ya, Pak ya. Muncullah inovasi. Betul. Siap. Bagaimana tanggapan Pak Afghani nih, Pak? Ya, jadi menarik, Mbak. Karena apa yang disampaikan Mas Nalong, makanya saya tadi berani mengatakan bahwa di balik musibah, di balik pandemi COVID, itu ada hikmah yang luar biasa, dan itu merubah perilaku orang berdagang, berbisnis, sampai dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan dari situ pula dunia perkembangan teknologi informasi, kemudian teknologi yang terkait dengan perdagangan, bisnis, semua akan juga berubah, mengikuti perubahan yang ada. Dan ini ternyata Mas Nanang sangat cermat dan cerdas untuk menangkap itu. Jadi yang sebelumnya ada sebuah musibah, ada tantangan, beliau tangkap menjadi sebuah peluang yang luar biasa. Tapi mengalir aja loh, Pak. Saya menambahkan. Jadi kebetulan kami sebelum di dinas yang sekarang ini, yang dinas yang selalu banyak menghimpun anak-anak muda di sana, itu persis sama yang disampaikan Mas Nanang. Jadi kami melakukan pelatihan seperti yang Mas Hefli tadi menyampaikan, sampai ke masalah bagaimana dia mencoba untuk mengimplementasikan, misalnya anak yang suka main musik biar bermanfaat dan menghasilkan, bagaimana dilatih. Mereka bisa berlatih di tempat kafenya Mas Nanang. Setelah di kafe-kafe yang sehat begitu, setelah itu dia bisa mandiri, bahkan mungkin bisa mendirikan usaha sendiri. Begitu juga pelatihan-pelatihan bartender dan segala macamnya itu dilatih sedemikian rupa sehingga anak-anak muda kita itu berani untuk melangkah karena mereka sudah merasa dilatih dan masing-masing punya potensi, punya talenta untuk bisa mengembangkan dirinya. Makanya apa yang sudah dirintis Mas Nanang ini luar biasa. Kalau teman-teman yang melihat siaran kita ini dari anak-anak milenial, ini bisa menginspirasi bahwa siapapun ketika mereka mau maju, mau berkembang, mau mandiri, mau sukses, ya memang harus melalui tahapan-tahapan yang seperti ini. Bahkan ya tidak mungkin orang seperti sulapan, artinya begitu terjun langsung berhasil, kan tidak mungkin. Makanya saya melihat bahwa di balik musibah kemarin, tapi juga di situ muncul hikmah yang luar biasa, bagaimana bisa kembali bangkit untuk bisa berusaha, kemudian harus bangkit kembali untuk menggerakkan ekonomi kita agar kita
mandiri, berhasil, dan sukses. Satu hal lagi bahwa pemerintah Kota Surabaya ini selalu melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaku usaha. Jadi bukan hanya mereka disuruh usaha terus goodbye, tidak. Mereka dimonitoring. Si A ini punya usaha apa, kemudian di monitoring ke lokasinya. Ada kendala apa, ada masalah apa. Nanti pemerintah akan selalu untuk memberikan solusi yang terbaik. Seperti tadi Pak Evi menyampaikan terkait dengan masalah e-peken, bukan masalah tapi peluang e-peken. Ini luar biasa apa yang disampaikan Pak Evi tadi, betul. Jadi peluang itu besar sekali, sehingga diharapkan masyarakat, para pelaku usaha, UMKM dan sebagainya bisa menangkap itu sebagai peluang dan tantangan, sehingga ketika berani memanfaatkan itu ya bisa sukses seperti Mas Nanang. Lah ini hendaknya ini menjadi inspirasi bagi siapapun, wabil khusus bagi anak-anak muda kita. Kira-kira itu Mbak Ika. Khususnya saya juga Pak. Iya, Harus Pak. harus. Nanang gitu. Iya Pak. Kepikiran pengen buka usaha. Kalau gitu saya ke Pak Hefli deh Pak. Selaku Ketua Tim Kerja Bidang Penanaman Modal ya Pak ya. Nah itu pada saat sosialisasi mungkin ya terkait usaha dan juga pembinaan kepada pelaku UMKM ini, itu bagaimana tantangannya di lapangan Pak? Iya, jadi betul sekali. Ini kan sekarang kan eranya kan era teknologi ya. Iya. Salah satu contoh waktu kita sosialisasi masalah e-token. Kalau masih muda-muda enak, kita nggak cerita. Kadang-kadang yang punya toko kelontong sudah sepuh. Ya, betul. Nah ini gimana? Tapi ternyata kita punya teori yang menarik. Terpaksa, akhirnya mereka terbiasa. Jadi sesuatu itu nggak bisa. Jadi ternyata pada saat mereka menggunakan namanya gadget gitu ya, gimana operasionalnya e-token itu kan sudah mulai lewat gadget. Oh ada orderan masuk, baru bisa buka gadgetnya, bagaimana mengklik supaya tahapan berikutnya sampai pembayaran oke, sampai ada pilihan mau dikirim atau pembayaran dia di tempat. Itu merupakan suatu tantangan yang luar biasa dengan berbagai karakter. Kalau kita bicara smart city, oke lah, smart city bukan hanya government-nya aja, tapi harus penduduknya juga, masyarakatnya lah. Ini yang tantangan. Kebetulan kita punya BLC, Broadband Learning Center itu ada sekitar 60 lebih. 60 lebih itu ada di rumah-rumah susun, di taman-taman, dan itu gratis. Gratis ada. Bisa akses ya Pak? Iya, BLC itu adalah suatu tempat di mana ada 10 komputer dan ada pengajarnya. Nah, di situ masyarakat mau belajar apapun, mau belajar bikin blog, mau belajar cara jualan online, itu kita ajari. Bahkan sertifikat kita sudah terakreditasi bisa untuk bekerja. Oke, jadi ada sertifikat juga. Jadi itu benar-benar gratis dan tailor-made. Misalnya ada suatu komunitas tertentu, misalnya ibu-ibu, saya ingin belajar ini, ya udah, kadang-kadang kita jemput malah, kita buat di BLC, kita ajari. Itu juga solusi kepada kepala RW, RT dan kelurahan. Misalnya kalau ada permasalahan perizinan tadi, bukannya tingkat di PPTSP, ya kelurahan juga harus bisa menjelaskan. RT RW juga bisa, sehingga masyarakat nggak harus datang ke Siola, tapi cukup di RW-nya atau di RT-nya sudah clear, sudah ada masalah lagi, dan percepatannya luar biasa. Contoh kayak izin INP 1 hari selesai. 1 hari selesai. Jadi memang kita terus sosialisasi, kita ajari transfer knowledge-nya bukan hanya kepada pelaku usaha saja, kita juga kepada teman-teman kita yang ada di kelurahan. Kadang kita juga ayo kumpul di RT RW supaya teman-teman masyarakat juga belajar itu. Jadi ini memang suka duka itu. Jadi nggak bisa 1 hari selesai, tapi oke, kita ada lanjutan lagi sehingga paling enggak keinginan kita yang tadi merubah pola yang namanya manual menjadi online itu sudah bukan hal yang susah lagi. Di Surabaya sudah luar biasa, sudah jadi mudah. Dan luar biasa lagi yang dulunya toko-toko kelontong hanya jaga barangnya laku, ada orang datang beli, sekarang tinggal lihat, ada orderan ini. Karena apa? Karena kita ordernya itu by NIK. Nah, kalau misalnya ke daerah Bubutan, saya belinya di toko kelontong daerah Bubutan. Kalau Pak Afgan daerah Selatan, ya belinya di daerah Selatan, sehingga rata. Dan luar biasa lagi, sampai kadang-kadang mereka gak bisa stok. Ini gak pernah terjadi loh Pak. Saya pernah, maaf Pak, kita sampai gak bisa stok Pak, karena luar biasa yang order kita. Nah, ini luar biasa. Yang kemarin toko kelontong yang hampir tutup, sekarang sudah mulai kelihatan lagi. Nah, ini yang memang kita berharap bahwa ekonomi kerakyatan ini nanti kita juga minta tolong sama Pak. Kita bisa naik kelas juga. Seperti Pak Nam juga, karena kita betul orang yang katakan
kita hanya bicara selama ini biaya dari bank, tapi ternyata karena sudah go public, sudah bisa apa ya, sahamnya bisa ditawarkan ke seluruh segmen lah. Itu kan kalau nggak sehat, nggak mungkin akan seperti itu, Pak. Ya. Jujur saya merinding sih, Pak. Lalu ini seru sih, Pak, pembicaraannya. Nah, kalau misalnya dari Pak Nanang nih, Pak, saya dijelaskan juga nih, kalau misalnya nanti dari pemerintah kota ini kan ada BLC ya. Nah, kalau misalnya saya nih yang nggak tahu apa pengen buka usaha kan jadinya belum tahu mau buka usaha apa. Nah, itu bisa ke BLC kah? Gimana? Jadi gini, kebetulan kita ini kita punya klinik investasi. Investasi ada di bawah di Solo. Itu ada peta potensi. Peta potensi tiap-tiap wilayah ada Surabaya Timur, Utara, Selatan, Barat. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada pelaku usaha yang memang buta, kira-kira saya itu enaknya usaha apa ya? Kita tunjukkan. Oh, kalau Bapak di Surabaya berarti yang lagi ngetren nih buka kafe atau buka restoran. Dan kita juga hitungkan sampai BEP-nya. Jadi kira-kira kalau buka nanti kembalinya modal berapa tahun sih? Itu kita hitungkan. Ya. BEP itu kembali modalnya? Iya, perkiraan poinnya seperti itu. Jadi kita ada memetakan seperti itu. Jadi kalau ada pelaku saya punya tanah di daerah sini, kira-kira cocoknya usaha apa? Nah, kita bisa memberikan advice kepada mereka. Bapak, bagus seperti ini, dan kita tahu juga perizinannya. Pas jadi mereka tahu dari nol, nggak tahu apa-apa. Berarti kalau saya mau buka kafe kayak Pak Nanang, apa kira-kira sarannya? Oke, kita bantu. Ini itu juga bisa clear. Kita kawal sampai clear, selesai. Hebatnya pemerintah kota Surabaya luar biasa. Jadi warga kota Surabaya luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi kota Surabaya itu bisa dikatakan kota ramah investasi juga ya, Pak ya? Ibaratnya jadi terkait investasi, kalau Pak Wali Kota sering menggambarkan karpet merah. Jadi apa? Malah beliau investor tuh malah diharapkan ayo monggo berinvestasi di kota Surabaya. Tadi Pak Heru sudah menyampaikan kamu punya klinik investasi, akan dibukakan potensi investasi di kota Surabaya seperti apa. Yang investasi besar, investasi menengah sampai yang investasi kecil, di situ akan digambarkan terkait dengan break-even point-nya atau bahasanya Mas Nanang ROI, return on investment dan sebagainya, akan digambarkan semuanya sehingga apa? Tidak ada keraguan bagi orang yang ingin berinvestasi. Bahkan di hadapannya sudah tergambarkan, oh kalau nanti berhasil berarti profitnya sekian tahun ke depan akan digambarkan secara jelas di situ. Jadi benar-benar pemerintah kota Surabaya menginginkan bahwa monggo hadir di Surabaya untuk berinvestasi dengan segala macam potensi yang ada di kota Surabaya. Ya, nah ini untuk harapan untuk pemuda nih Pak, pemuda-pemudi Surabaya supaya tidak hanya belanja-belanja aja, tapi juga bisa membuka usaha karena kalau Gen Z nih kayak saya ini Pak ya kan udah termanjakan dengan belanja-belanja online gitu ya Pak ya. Nah itu bagaimana nih untuk menimbulkan semangat dan juga gairah nih untuk buka usaha seperti Pak Nanang, sesukses Pak Nanang. Nanti saya juga tanya ke Pak Nanang. Jadi pemerintah kota Surabaya dulu bagaimana? Ya, jadi begini, tadi di awal saya sudah menyampaikan. Di pemerintah kota Surabaya ini kan ada dinas terkait, terkait dinas pemuda dan olahraga, nah yang juga menghandle menangani para pemuda. Di dalamnya termasuk pelatihan-pelatihan apa saja tadi Pak Edi sekilas sudah menyampaikan, misalnya terkait dengan pelatihan kewirausahaan, pelatihan masalah usaha klinik investasi, kuliner dan sebagainya, banyak hal. Dinas Perdagangan dan Koperasi, banyak juga. Ini harusnya anak-anak muda kita ini mencoba ke sana untuk bisa mendapatkan pelatihan dan kalau bisa menghadirkan Mas Nanang untuk bisa memberikan testimoni. Gimana coaching? Ini gimana sih mengawalinya dulu ya? Dengan segala dinamika dan ujiannya bagaimana sih? Di balik kemarin menghadapi pandemi Covid, terus tiba-tiba ada hikmah yang lebih besar, ada peluang usaha yang lebih besar. Gimana sih cara menyikapinya? Dan gimana cara memulainya lah? Harusnya banyak Mas Nanang yang lain yang juga bisa seperti Mas Nanang ini kan itulah. Itu harusnya yang bisa memulai ya anak-anak muda kita, para milenial ini gitu loh. Kira-kira itu. Jangan hanya jadi staff tapi nggak bisa jadi entrepreneur. Jadi itu harusnya gitu. Dan kita pelatihan itu banyak sekali loh. Tiap-tiap OPD dijelaskan dari Pak Kades itu punya intervensi, jadi mau pelatihan kalau nggak bisa di Gaza itu ada untuk latihan apa saja, nah dari situ akan muncul ide,
wah kalau sudah bisa ini saya tak bukain lah. Itu yang nanti Terus satu hal lagi, Yang lagi. dinas tenaga kerja. Oh iya. Itu setiap saat ada pelatihan untuk anak-anak muda itu untuk siap kerja maupun untuk bisa mandiri menjadi entrepreneur seperti Mas Lana. Sekaligus dicarikan pekerjaan ya Pak ya. Jadi kalau ada yang mau pegawai di dinas tenaga kerja, kalau mau usaha bisa ke penanaman modal juga. Oke, baik. Dari Pak Nanang bagaimana Pak? Saya sedikit merangkum ya, Bapak-bapak. Jadi bayangan saya betapa sebenarnya jangan ada kata pesimis buat generasi muda. Bersyukur ya pemerintah khususnya pemerintah Kota Surabaya bisa memberikan gambaran yang bagi saya mungkin Pak 10 tahun, maaf 20 tahun yang lalu saya nggak dapat lupa gambarannya begini. Artinya begini, yang rekan-rekan ini betapa kalau misalkan ya maaf nih, saya harus mulai dari anak tangga pertama nih. Kalian semua itu sudah diberikan anak tangga keempat. Betul. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak berhasil itu ya bukan salah kita ya Pak ya. Tapi memang anak-anak muda itu yang kalau bagi saya sih fighternya kurang begitu. Saya nggak bisa membayangkan Mbak, ternyata tadi dari uraian dari Pak Kadis, terus dari Pak Afrika tadi luar biasa. Saya nggak membayangkan sampai segini loh Pak, sedetail ini loh. Jadi artinya apa sih yang saya bilang bahwa sudah deh nggak ada keraguan. Dan Pak kalau seperti ini saya berani Pak menjamin bahwa Indonesia nanti ke depan akan luar biasa. Amin, amin. Karena maaf ya, orang yang saya kan sekarang sudah sebenarnya bukan generasi muda Pak, saya sudah usia 50 hari ini. Jiwanya masih jiwa muda Pak. Jadi masih muda. saya nggak kebayang 20 tahun yang lalu birokrasi sampai hari ini tadi kembali lagi betapa semuanya itu ternyata terbentuk terpaksa kalau tadi bilang ya Pak ya terpaksa akhirnya terbiasa. Jadi COVID memang itu tadi hikmahnya kan dari kalau kita bisa merangkum cerita tadi, jadi sinergi antara birokrasi dengan pengusaha yang betapa luar biasanya. Tadi saya cerita betapa runtutnya saya walaupun bukan by design tapi kemudahan yang diberikan oleh bapak-bapak di pemerintahan Kota Surabaya kan akhirnya sampai beliaunya memberikan ayo apa sudah kan nggak ada. Kalau kalian yang nggak ini berarti bukan dari kami, bukan dari ini. Wong contohnya sing sukses kan ada nih Pak saya di tengah yang dulu itu nggak mudah begini loh. Kalau sekarang sudah diberikan anak tangga keempat Pak, nggak sampai garantis kebacut. Mungkin itu sih dari saya. Jadi tidak boleh ada kata menyerah, terus optimis ya Pak ya. Karena kalau melihat diskusi kali ini, saya hakul yakin nih ya generasi muda. Sudahlah nggak usah melihat haters yang bercerita tentang Indonesia seperti apa-apa. Beruntung bersyukur kita ada di Indonesia yang mempunyai hari ini usia produktif yang luar biasa. Terus dibantu pemerintah yang sekarang sudah birokrasinya sudah sangat bisa mendukung dan mensupport entrepreneur seperti kami. Dan yang ketiga, kita semua dari pandemi itu akhirnya bisa sama loh posisinya. Maaf kalau saya harus mencarikan pendanaan dari luar negeri saja betapa mudahnya hari ini. Karena yaitu tadi ketika kita masuk ke capital market, sumber pendanaan itu lebih mudah. Jadi kalau berkaca, maaf kemarin mungkin ya Bapak Presiden mendapatkan investasi sampai 15 miliar US dollar ya di IKA itu. Ya karena itu tadi, mungkin ya para birokrasi, saya sih nggak tahu ya Pak, tapi birokrasinya memang mendukung untuk ini. Dan saya merasa Pak UKM bisa naik kelas itu juga dibantu dengan pemerintah yang terus terang support untuk ini. Mungkin itu Mbak dari saya. Catatan pelajaran juga pelajaran yang muda-muda itu udah muda. Khususnya saya pribadi untuk tidak menyerah juga. Iya, kita sudah dapat anak tanggal keempat. Makanya kita bisa puncak gitu ya Pak. Itu bisa lewat klinik investasi dan di BMPTSP bisa coaching ke Pak Nanang mungkin. Betul. Dulu mah kita nggak ada Pak. Kita nyari sendiri. Klinik investasi hanya ada di Surabaya. Hanya ada di Surabaya. Jadi untunglah warga Kota Surabaya. Nah ini supaya bisa sebagai contoh juga ya Pak ya bagi OPD di luar kota, mungkin di luar Tangerang juga bisa mencontoh Kota Surabaya luar biasa, segudang inovasi dan juga klinik investasi juga salah satunya. Dan terima kasih juga Pak Nanang
atas Sama-sama, waktunya. Mbak. Terima kasih Terima kasih Bapak juga. Kepala Dinas, Bapak Kepala Ketua Tim Kerja Penanaman Modal atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah menginspirasi banyak orang di sini. Semoga juga generasi muda bisa tetap semangat dan berjuang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 ya Pak ya. Nah, melalui apa upaya-upaya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Nanang, Pak Afgani dan juga Pak Hefli. Jadi teman-teman tetap semangat dan pantang menyerah. Baik, tidak terasa waktu kita sudah hampir habis nih Sobat Surga Loka dan Mandu TV Nusantara. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Afgani, Pak Hefli, Pak Nanang ada yang mau disampaikan lagi? Kalau saya sih sedikit ya, buat Oke. generasi muda atau yang lain, optimis harus. Kalau ada orang yang bilang Indonesia tidak baik-baik saja, salah. Karena hari ini kita baik-baik saja ya Pak ya. Sangat baik, Pak. Kita sangat baik-baik saja. Lupakan apa negatif-negatif yang membuat kita menjadi pesimis. Karena apa? Saya merasakan di tengah situasi apapun, buktinya Pak hari ini kita bisa diskusi, bener ya Pak ya. Betul. Kita bisa sharing, berbagi pengalaman. Iya. Kalau kita tidak baik-baik saja nggak mungkin Pak. Tapi bisa ketemu gini ya Pak ya? Ya, artinya apa? Ayo tetap optimis, terus semua harus bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita diskusikan. Mungkin itu Pak. Iya. Monggo Bapak. Iya. Bapak. Dari Pak Afgani? Kalau saya intinya bahwa untuk menjadi orang yang sukses jangan lupa jujur, disiplin, kerja keras, dan yang terakhir selalu berdoa yang terbaik. Siap. Dari Pak Hefli? Ya, kalau saya sih sebenarnya cuma sederhana saja. Apa sih yang nggak bisa di dunia ini? Semua itu nggak ada sesuatu yang nggak bisa. Yang nggak bisa mungkin kita menghidupkan orang mati ya. Tapi kalau selain itu semuanya mesti bisa. bisa. Jadi kita tadi kesimpulannya kita harus optimis. Apapun harus kita bisa kerjakan. Semuanya mesti bisa. Semuanya mesti ada namanya solusi. Ya, siap. Mungkin dari Pak Hefli juga tadi kata ya, terpaksa, dipaksa, Betul, terbiasa. Baik, itu quotes yang bisa saya catat nih Pak. Tapi ini saya catat di handphone Pak. Sobat Surga Loka dan Mandu TV, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Jangan lupa juga nih untuk menonton program TV yang lain di YouTube-nya Surga Loka Sub. Follow kami di @dispendukcapil.sby, follow kami di @surgaloka.sub. Juga jangan lupa ke Darbe Cafe ya teman-teman ya. Bisa kalau mau tanya-tanya nih tentang klinik investasi bisa langsung datang ke Siola ya Pak ya. Siap. Langsung datang ke Siola atau ada sosial medianya mungkin Pak? Ada. Ada juga ya Pak ya, bisa cari di DPM PTSP di Kota Surabaya. Baik, sekian teman-teman, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.